Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk adik-adik sekalian yang masih tetap stay di rumah. Kita pelajarannya masih melalui daring. Insya Allah secepatnya kita akan bertatap muka, karena pembelajaran tatap muka itu lebih enak ya dibandingkan pembelajaran daring. Ya, mau apa pun yang kita lakukan, kalau misalkan kita kerjakan bersama, ya pasti kita tahu apa yang akan kita lakukan. Oke, untuk lanjutan materi pada pembahasan kali ini, ataupun yang akan saya jelaskan pada video kali ini, merupakan lanjutan materi yang sudah saya bahas dari pertemuan ataupun dari video sebelumnya, yaitu masih dengan eksponen dan logaritma, ya, masih dengan bab yang sama. Ini kita akan habiskan atau kita akan selesaikan selama 1 semester. Oke, adik-adik, KD yang sama 3.1 dan 4.1, KD ini akan menemani kalian di matematika peminatan selama 1 tahun, ya. Kemudian IPK-nya, karena persamaan eksponensial sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu ada berapa bentuk, ya, maka ini masih dalam kaitannya dengan persamaan eksponensial, ya. Bentuk yang pertama, kedua sudah, bentuk kuadrat sudah, videonya sudah saya upload. Kemudian kali ini bentuk seperti apa nanti adik-adik lihat pada slide berikutnya, masih dengan 3.1.6. Nah, ini kan definisi persamaan eksponensial. Saya ulangi lagi, persamaan eksponensial itu persamaan yang eksponennya mengandung perubahan X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung perubahan X. Jadi sekali lagi, persamaan eksponensial bentuk suatu persamaan di dalamnya ada mengandung eksponen, kemudian ada variabel X, tidak menutup kemungkinan pangkat ataupun kedua-duanya bilangan pokok, bilangan pangkat, bisa saja kedua-duanya mengandung variabel atau mengandung perubahan X, ataupun salah satunya saja mengandung perubahan X dalam bentuk persamaan, sudah disebut dengan persamaan eksponen, ya. Tapi dalam bentuk eksponen, bentuknya kan sudah ini ya, bentuk-bentuk eksponen ada, pertama sudah, kedua sudah, ini yang video seminggu lalu saya upload, ya. Ini sudah bentuk kuadrat. Nah, ini bentuk yang keempat yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Seperti apa dia? Nah, ini untuk bentuk yang seperti ini, ini bentuk yang keempat dari persamaan eksponen, di mana ruas kiri dan ruas kanan mengandung eksponen. Ini ya. Ini eksponen. Kenapa mengandung bilangan eksponen? Karena mengandung pangkat, gitu ya. Kenapa dia eksponen? Karena mengandung pangkat. Kemudian kenapa dia disebut dengan persamaan? Karena ini identik dengan tanda sama dengan. Kemudian ini eksponen, ya. Apakah dia persamaan eksponen? Ini eksponen, ini persamaan. Tapi dia bisa tidak persamaan eksponen. Ada yang terkandung dalam persamaan tetapi tidak mengandung persamaan eksponen, ya. Persamaan dan eksponen ketika digabungkan menjadi kata itu akan berbeda, ya. Persamaan, ya, persamaan identik dengan sama dengan, eksponen identik dengan pangkat. Nah, kalau digabungkan persamaan eksponen harus ada syarat, yaitu persamaan yang mengandung fungsi eksponen. Fungsi eksponen mengandung perubahan X atau variabel X. Oke? Nah, kenapa di sini disebut persamaan eksponen? Karena bentuknya adalah bentuk persamaan. Kemudian dia bentuk fungsi eksponen. Kenapa dia fungsi eksponen? Karena mengandung perubahan X, ya, perubahan X, yaitu mengandung variabel X. Di Hx ini pasti ada variabel X. Di sini juga ada variabel X. Di sini juga variabel X. Nah, kalau pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya, salah satunya saja mengandung perubahan X, baik itu bilangan pokok ataupun bilangan pangkat, itu sudah masuk bilangan fungsi persamaan eksponen. Nah, apalagi kedua-duanya sudah masuk perubahan X, ya. Ini pangkatnya mengandung perubahan X, Hx-nya ataupun bilangan pokoknya juga mengandung perubahan X, dan kedua ruas mengandung perubahan X baik bilangan pokok maupun bilangan berpangkat, sehingga ini bisa disebut dengan persamaan eksponen, ya. Satu saja
yang mengandung perubahan X dalam eksponen di dalam persamaan itu sudah disebut dengan persamaan eksponen, apalagi keduanya. Oke, nah untuk menyelesaikan persamaan bentuk seperti ini, nah ini kita lihat Hx-nya sama ya. Jadi bilangan pokoknya di sini sama, tetapi mengandung, bilangan pokok. Hx atau bilangan pokok ini ya, ini namanya pangkat. Hx atau bilangan pokok nilainya sama ya, sama-sama bernilai Hx gitu. Di sini Hx, di sini Hx. Nah, tetapi dia dalam mengandung perubahan X, ada variabel X di dalam. Yang berbeda hanya pangkatnya. Ya, di sini fx, di sini gx. Berarti nantinya ada bentuk persamaan eksponen yang bentuknya seperti ini, bilangan pokoknya sama, tetapi bilangan pokok mengandung variabel x. Ya, kalau yang video pertama persamaan eksponen itu ada bilangan pokoknya sama, tetapi bilangan pokoknya tidak mengandung perubahan x. Kalau di sini bilangan pokoknya sama dan mengandung perubahan x. Kalau bentuk pertama dan kedua bilangan pokok sama, tetapi tidak mengandung perubahan X. Kalau ini mengandung. Kemudian fx dan gx pasti nilainya berbeda, tetapi dia sama-sama mengandung perubahan X. Oke, untuk menyelesaikan bentuk ini ada 4 syarat. Ya, ada 4 kemungkinan. Yang pertama, kita jadikan fx sama dengan gx. Jadi pangkatnya kita jadikan sama. Ya, ada 4 kemungkinan. Nah, fx sama dengan gx ini syaratnya untuk menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan eksponen ini. Yang pertama, pangkatnya kita jadikan sama, fx sama dengan gx. Yang kedua, bilangan pokoknya kita jadikan 1, ya, hx sama dengan 1. Yang ketiga, hx atau bilangan pokok kita jadikan 0 sama dengan 0, tetapi dengan syarat apabila dia masuk himpunan penyelesaian, hx sama dengan 0 apabila fx dan gx keduanya positif. Jadi fx lebih dari 0, gx lebih dari 0. Seperti apa nanti di contoh soal lebih berkembang lagi. Oke. Jadi ini syaratnya hx sama dengan 0 apabila asalkan fx-nya lebih besar dari 0 atau positif, gx-nya juga positif. Yang keempat, hx-nya sama dengan negatif 1. Jadi bilangan pokoknya sama dengan 1, bilangan pokoknya sama dengan 0, syarat fx, gx positif. Kemudian hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx keduanya ganjil. Ya, jadi pangkatnya harus ganjil atau keduanya bernilai genap. Gitu. Ini bisa dicatat ya. Syarat-syarat ini yang harus kalian laksanakan untuk menyelesaikan ini. Kalau tidak memenuhi syarat berarti bagian-bagian ini tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Misalkan ini kan tidak pakai syarat, otomatis ini punya nilai x, di sini juga punya nilai x. Nah, kalau yang ketiga ada syarat fx gx-nya keduanya positif ketika hx sama dengan 0. Apabila keduanya bukan positif berarti langkah ketiga tidak masuk himpunan penyelesaian. Ini juga demikian, hx sama dengan negatif 1 apabila fx gx-nya keduanya ganjil atau keduanya genap. Apabila tidak memenuhi syarat ini, maka kemungkinan yang keempat tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Nah, kita ke contoh ya. Saya langsung ke pen tablet. Oke, di sini saya menggunakan smooth draw gitu. Kita lihat contoh ya. Tunggu, saya buka dulu bukunya. Contohnya. Saya ambil contoh dulu, bentuknya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian. Ya, contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari, jadi tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari 2x kurang 5, kemudian dipangkatkan x kuadrat ditambah 1. Ini pangkatnya ada pangkat lagi gitu ya. Kemudian 2x kurang 5, sini pangkatnya x tambah 7. Jadi ini bentuknya. Apakah ini bentuk hx sama pangkat apakah ini sama dengan bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx? Sama enggak? Coba kita lihat, kita identifikasi. Kalau bentuk ini yang tadi yang saya jelaskan, hx atau bilangan pokoknya sama ya. Bilangan pokoknya sama. Apakah bilangan pokok di soal ini sama? Ya, benar. Jadi kita misalkan di hx itu atau angka yang sama itu nilainya adalah
bilangan pokoknya adalah 2x kurang 5. Ya, ini bilangan pokok hx gitu ya. Bilangan pokok di kedua ruas sama, berarti hx-nya adalah ini. Berarti kita menggunakan bentuk ini ya. Pangkatnya berbeda. Yang satu x pangkat 2 tambah 1, yang satu x tambah 7. Ini juga pangkatnya yang pertama adalah fx, yang kedua gx. Ya benar ya, ini adalah bentuk seperti ini. Jadi kita bisa simpulkan ini soal ini bentuk adalah bentuk yang sama dengan hx pangkat fx sama dengan hx sama pangkat gx. Nah, kita misalkan hx bilangan pokoknya adalah 2x kurang 5. Kemudian fx-nya ini ya, bisa ini, terserah. Mau ini sama. Karena sama dengan ya, karena dia sama dengan. Mau dia ini jadi fx, ini jadi gx, tidak masalah. Yang penting dia bentuknya sama dengan. Lain lagi dengan pertidaksamaan ya. Jadi ini kita misalkan fx ya, kita konsisten, fx-nya adalah x kuadrat tambah 1. Adik-adik yang mau menggunakan fx-nya x tambah 7 tidak masalah. Ya, ini diputar tidak masalah. Karena sama, gitu. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ya bilangan yang sama berarti biar diputar dimanapun tetap nilainya sama, gitu. Gx-nya adalah x tambah 7. Yang ini ya, adik-adik. Yang ini. X tambah 7. Oke, jadi kita dapat hx-nya adalah 2x kurang 5, fx-nya x kuadrat tambah 1, gx-nya adalah x tambah 7. Nah, kita lakukan 4 kemungkinan tadi. Ya, kita lakukan 4 kemungkinan tadi. 4 kemungkinan. Oke, kemungkinan yang pertama, ya, kemungkinan 1, kem 1 gitu ya. Kemungkinan 1. Kita punya syarat, kita lihat dulu. Yang tadi. Syaratnya adalah fx sama dengan gx gitu ya. Fx sama dengan gx. Jadi kita punya syarat, kita gunakan di sini. Kita gunakan di sini fx sama dengan gx. Jadi nilai pangkatnya itu kita jadikan sama karena sama dengan gitu ya. Jadi ini fx-nya adalah x kuadrat tambah 1, kita letakkan di sini. X kuadrat tambah 1. Kemudian gx-nya adalah x tambah 7. Jadi bisa dituliskan x kuadrat tambah 1 sama dengan x tambah 7. Kenapa bisa seperti ini? Ya, kenapa bisa seperti ini? Nah, karena kita mengikuti syarat yang pertama, kemungkinan pertama, fx sama dengan gx. Ya, jadi fx sama dengan gx. Oke, ini kita selesaikan. Yang ini semuanya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Di x kuadrat tambah 1. Ini x kita pindahkan ke ruas kiri, ini positif, jadinya negatif x ya. Konsepnya bukan pindah ruas seperti itu ya. Kita hilangkan dengan cara mengoperasikan dengan lawan dari bilangan yang akan kita hilangkan itu. Sebenarnya seperti itu. Tetapi ya kita sering menggunakan yang namanya pindah ruas ya, sembarang saja pindah ruas gitu. Tapi konsep dalam matematika itu sebenarnya salah gitu ya. Bukan pindah ruas istilahnya, tetapi menghilangkan bilangan yang harus kita tidak perlukan di ruas itu kita hilangkan agar dia terlihat menjadi berada di ruas yang di sebelahnya lagi, seperti itu. Jadi ini positif x, kita pindah ke ruas kiri adalah negatif x ya, karena dia positif di sini. Di sini juga positif 7. Jadi positif 7 kita pindah ruas jadi negatif 7 sama dengan 0. Nah, yang konstanta kita jumlahkan ya, x kuadrat kita susun pangkat 2, kemudian negatif x kita letakkan di tengah, kemudian 1 kurang 7 itu adalah negatif ke 6 sama dengan 0. 1 kurang 7 negatif 6. Nah, ini kita faktorkan ya. Faktor itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Adik-adik yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan lihat video yang saya upload pada minggu kemarin ya. Nah, ini kita faktorkan. Cara memfaktorkannya gampang. Ya, ini kan pangkat 1, berarti bagi 1 gini. Ya, bagi 1. Jadi adik-adik harus tahu itu caranya faktor. Nah, berapa kali berapa hasilnya negatif 6? Ini kan negatif 6 kali 1 kan negatif 6. Kemudian berapa kali berapa hasilnya negatif, berapa kali berapa hasilnya negatif 6? Dijumlahkan hasilnya negatif 1. Gitu. Jadi cari angka yang ketika dikali hasilnya negatif 6, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 1. Ya, apa dia ya? Coba
Negatif 3 dengan 2 ya. Coba. Negatif 3 dengan 2. Negatif 3 kali 2 kan negatif 6. Benar ya? Negatif 3 tambah 2, negatif 1. Benar ya? Berarti angka yang kita cari itu adalah di sini X ya. Kenapa X? Karena X-nya pangkat 2. Jadi sini X kita pisah jadi X1, X2. Di X yang pertama, X yang kedua. Nah, angka ini kita letakkan di sini. Negatif 3. Kemudian di sini positif 2. Cukup jelas ya. Oke, X kurang 3 kali X tambah 2. Dibagi 1 ya tetap sama. Apapun angkanya ketika dibagi 1, hasilnya tetap angka itu sendiri. 5 bagi 1, 5. 100 bagi 1, 100. X bagi 100, X bagi 1, X. X tambah 2 bagi 1, X tambah 2. Jadi, X kurang 3 kali X tambah 2 bagi 1 ya tetap ini. Kita tuliskan. Sama dengan 0. Nah, ini kan ada dua faktor. X kurang 3, dia sama dengan 0. Kemudian ada X tambah 2 sama dengan 0. Di X kurang 3 sama dengan 0, X tambah 2 sama dengan 0. Jadi ini kedua-duanya memiliki ikatan dengan 0 gitu ya. Jadi X kurang 3 ketika kita pisahkan sama dengan 0, X tambah 2 kita pisahkan jadi 0. Nah, ini kita cari nilai X. Negatif 3 kita pindah ke ruas kanan, jadinya positif 3. Ini X, positif 2 kita pindah ruas kanan, berarti jadi negatif 2. Jadi X yang pertama adalah 3, X yang kedua adalah negatif 2. Oke. Kita ke soal kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan yang kedua, Chem 2. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua itu kita lihat lagi. HX kita jadikan sama dengan 1, tapi tidak ada syarat ya. Di HX kita jadikan 1. Ini gampang. HX-nya tadi berapa? HX-nya tadi adalah, kita lihat dulu, HX-nya adalah 2X kurang 5. Ini kita jadikan sama dengan 1. Jadi 2X kurang 5 sama dengan 1. 2X-nya berapa? Ini kan negatif 5 pindah jadi positif 5. 1 tambah 5. Jadi 2X sama dengan 1 tambah 5, 7 ya. Nah, 6 gitu, bukan 7. Oke, jangan ngantuk. 2X sama dengan 6. Nah, sekarang 2-nya kan kita hilangkan. Nah, ini kita bagi 2. Ini juga kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Kita akan menghilangkan 2 di sini. Ya, caranya dibagi 2. Ya. Jadi 2 bagi 2 sama dengan 1X ya. 2 bagi 2, 1X. 1X. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi X-nya adalah 3. Ini adalah kemungkinan yang ketiga. Kedua. Ya, kita ke kemungkinan yang ketiga. Saya tulis di sini saja. Kemungkinan yang ketiga. Apa yang kemungkinan ketiga? Kita lihat. HX sama dengan 0 asalkan Fx dan Gx-nya keduanya positif. Ya. Jadi yang ketiga HX sama dengan 0. HX tadi kan 2X kurang 5. HX tadi kan 2X kurang 5. Ini, jadi 2X kurang 5 kita jadikan 0. Jadi 2X kurang 5 kita jadikan 0. Bukan 1 ya. Kemungkinan ketiga HX sama dengan 0. Nah, ini 2X sama dengan negatif 5-nya kita pindah ruas. Jadinya adalah apa? 5 ya, positif 5. Nah, ini kita bagi 2 untuk menghilangkan 2. Ini juga kita bagi 2. Kalau di kiri mendapatkan perlakuan bagi 2, di kanan mendapatkan juga perlakuan bagi 2. Ini jadi X ya. Ini tetap 5/2. Nah, ini belum masuk himpunan penyelesaian, harus melalui syarat gitu. Kalau yang tadi kemungkinan 1, kemungkinan 2 itu masuk di himpunan penyelesaian karena tidak ada syarat. Ini tidak ada syarat. Dikatakan bahwa Fx sama dengan Gx, Hx sama dengan 1, tidak ada syarat. Tetapi yang ketiga mempunyai syarat bawaan gitu ya. Yaitu bukan syarat ya. Syarat, bukan syarat bawaan. Syarat bawaan. Syarat bawaannya adalah Fx dan Gx-nya keduanya positif. Kalau keduanya positif berarti ini masuk himpunan penyelesaian. Oke. Tadi kan kita dapat di kemungkinan 3 X sama dengan 5/2. Ini saya belum melingkari karena belum pasti ini masuk atau tidak. Ada syarat. Ini syarat. Syaratnya apabila ini masuk, syaratnya harus memenuhi syarat ini.
fx-nya positif. Kalau dia positif berarti lebih dari 0. Bukan lebih sama dengan, tapi lebih dari 0. Positif ya, tidak sama dengan 0. Jadi lebih dari 0. Yang kedua dia syaratnya adalah gx-nya juga lebih dari 0. Nah, kalau dia lebih dari 0 benar, berarti ini masuk himpunan penyelesaian. Fx-nya berapa tadi? Kita lihat dulu fx dan gx. Fx-nya yang ini ya, kita tuliskan kembali. X kuadrat tambah 1 lebih dari 0. Kemudian gx-nya adalah x tambah 7 lebih dari 0. Nah, kita buktikan apakah 5/2 ini masuk himpunan penyelesaian tidak? Dengan syarat seperti ini. Jadi X yang ini kita ganti dengan 5/2 ya. Ya, bukan 3, bukan negatif 2, tetapi 5/2. Karena X yang kita cari apakah dia himpunan penyelesaian atau tidak, ini melalui sini 5/2. Berarti X 5/2 kita ganti di sini. X-nya kita ganti jadi 5/2 pangkat 2 tambah 1 lebih dari 0. Ini juga 5/2 tambah 7. Nah, tidak usah kita cari sampai di himpunan penyelesaian, di operasinya. Sorry, saya sorong di sini. Oke, saya serong dikit kita. Nah, ini terlihat jelas ya. Ya, satu saja. Logikanya seperti ini. Main logikanya adik-adik. Satu saja sudah lebih dari 0. Benar tidak? 1 lebih dari 0. Lebih besar dari 0. Benar. Apalagi sudah ketambahan dengan ini, berarti ini benar pernyataannya. Ya, saya ulangi. 1 sudah lebih dari 0, benar tidak? Benar. 1 lebih besar dari 0. Apalagi 1 sudah ditambah dengan 5/2 dipangkat 2 lagi, pasti lebih besar lagi. Berarti ini lebih besar dari 0, benar. Nah, ini juga 7 sudah lebih dari 0. Nah, apalagi sudah ditambah 5/2, berarti sudah benar. Ini lebih dari 0. Nah, karena fx lebih dari 0, gx lebih dari 0 terbukti, maka bisa disimpulkan himpunan atau kemungkinan yang ketiga masuk himpunan penyelesaian. Gitu ya adik-adik. Ya, jadi karena fx-nya lebih dari 0, ketika kita masuk x-nya lebih dari 0, terbukti ini satu saja sudah lebih dari 0, apalagi sudah ketambahan ini. Ini juga 7. Maka ini sudah masuk himpunan penyelesaian. Yang kemungkinan 3. Oke. Terakhir kemungkinan keempat, ada sponsor BCL. Kemungkinan yang keempat, oke, dia syaratnya gini. Hx sama dengan negatif 1. Jangan senyum-senyum dengan tulisan saya ya. Tulisan saya seperti ini. Saya tahu kalian senyum-senyum dengan tulisan saya. Oke, Hx sama dengan negatif 1, asalkan gitu ya. Ini kayak orang mau memberikan pinjaman uang gitu ya. Saya mau minjam uang 50.000, asalkan gitu ya. Kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak akan dipinjamkan gitu ya, tidak masuk dalam peminjaman yang akan diberikan. Saya minjam uang 50.000, asalkan bayar tanggal 2. Kalau tidak memenuhi tanggal 2 berarti tidak dipinjamkan gitu. Seperti ini juga. Hx sama dengan negatif 1, asalkan fx dan gx-nya keduanya ganjil atau keduanya genap. Nah, kalau tidak memenuhi ini berarti tidak masuk himpunan penyelesaian. Nah, kita kemungkinan 4, hx sama dengan negatif 1. Hx tadi kan berapa ya? Hx tadi adalah 2x kurang 5 ya. 2x kurang 5. Oke. Kita jadikan negatif 1. Nah, ini kita pindah ruas, negatif 5, jadinya negatif 1 ditambah 5 ya. Jadi negatif 5, kita pindah jadi positif 5. 2x-nya adalah negatif 1 tambah 5, jadinya 4. X-nya kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 untuk menghilangkan 2. Ini ya. Sehingga 2 bagi 2 hasilnya 1x. 4 bagi 2 hasilnya 2. Oke. Nah, ini belum masuk himpunan penyelesaian. Harus melalui asalkan tadi. Syarat ya. Syarat apabila fx-nya ganjil, gx-nya juga ganjil. Jadi kalau salah satunya ganjil, yang lainnya juga ganjil. Kalau fx-nya
Yang satunya genap, yang satunya harus genap juga. Gitu ya. Ini syaratnya. Jadi kalau misalkan berbeda, fx-nya ganjil, gx-nya genap, berarti bukan, ini tidak masuk himpunan penyelesaian. Ganjil itu 1, 3, 5, 7 gitu ya. Masih ada yang lupa lagi. Genap itu 2, 4, 6, 8, 0 gitu. Oke. Nah, syaratnya itu kalau salah satunya ganjil, salah satunya genap, ini tidak masuk himpunan penyelesaian. Tetapi kalau keduanya ganjil atau keduanya genap, berarti ini masuk himpunan penyelesaian. Nah, kita cek dulu apakah fx-nya ganjil apa genap. Tuh, fx-nya tadi kan x kuadrat tambah 1 ya, fx-nya. Nah, kita gunakan x yang kemungkinan 4 ini ya, bukan x yang tadi, bukan 5/2. Karena kita sudah masuk kemungkinan keempat, kita dapat x-nya adalah 2. Kemungkinan keempat x-nya 2. Berarti 2 ini yang kita gunakan di sini, bukan yang kemungkinan 3. Jadi x-nya kita ganti 2, pangkat 2 tambah 1. 2 pangkat 2 4 ditambah 1 hasilnya 5. Ini 2 pangkat 2 4 tambah 1 5. Nah, ini ganjil ya. Ini ganjil. Nah, gx-nya adalah x tambah 7. Nah, x-nya kita ganti jadi 2 ya. Ini 2. Oke, jadinya 2 tambah 7 hasilnya 5. Benar sekali keliruannya gitu ya. 2 tambah 7 hasilnya 9. Ini juga ganjil. Ya, jangan terbalik huruf A dengan I-nya ya. Jadinya ginjal. Jadi fx-nya 5, gx-nya 9. Kedua-duanya ganjil. Kalau kedua-duanya ganjil, dikatakan kedua-duanya ganjil atau kedua-duanya genap, berarti dia masuk himpunan penyelesaian. Ini masuk. Saya lingkari. Maka x yang kita dapatkan ada berapa semua? Kita hitung. Kemungkinan pertama, x-nya adalah ada 2 ya. 3 dengan negatif 2. Di kemungkinan pertama 3 dengan negatif 2. Kemungkinan kedua 3 ya. Ini tidak iya. Kemungkinan kedua 3 masuk ya. 3 berarti 3-nya sudah ada 2. Tulis 1 saja ya. Nantinya saya tulis di sini. Kemungkinan pertama himpunan penyelesaiannya 3 dan kemungkinan pertama itu x sama dengan 3, x sama dengan negatif 2. Kemungkinan kedua x-nya 3 ya tadi. Kemungkinan ketiga masuk tidak? Kemungkinan ketiga tadi masuk ya. Ini 5/2 saya lingkari. Yang saya lingkari itu masuk. Semuanya masuk kayaknya. X sama dengan 5/2. Dan kemungkinan keempat x-nya adalah 2. Ini x-nya 2 kita lingkari tadi. Nah, jadi kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaian dari yang tadi, dari bentuk yang tadi, persamaan yang tadi adalah kita urutkan dari angka yang paling kecil. 5/2 itu kan 2,5, 2,5. Lebih besar mana dengan 2? Ya, lebih besar 2,5 ya. Jadi yang paling kecil adalah 2. 2-nya kan ada 2, jadi tulis 1 saja 2. Tidak usah tulis 2 kali ya. Tidak usah tulis 2,2, tidak usah. Jadi 2-nya hanya dituliskan 1 kali. 3-nya juga dituliskan 1 kali. Kemudian 5/2. Oke. Oh, di sini negatif 2. Mohon maaf adik-adik. Di sini negatif 2. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya saya ubah. Di sini negatif 2. Jadinya kita mulai dari negatif ya. Angka paling kecil itu negatif. Negatif 2, kemudian 2, kemudian 2,5 atau 5/2, kemudian 3. Selesai. Ya, seperti itu. Nah, jika ada yang belum dipahami silakan ditulis di kolom komentar. Kalau saya jawab, kemudian bisa juga melalui forum WhatsApp grup yang saya bagikan ataupun yang sudah saya buat. Kemudian bisa juga melalui classroom kelas kalian. Lalu SMS bisa ataupun bisa menanyakan langsung kepada saya. Jadi SMS kapan mau datang, tetap muka insya Allah dengan menggunakan
protokol kesehatan, masker, kemudian dan sebagainya, cuci tangan. Bisa nanti kita ketemu, saya jelaskan ya, tapi bukan satu kelas ya, 1-2 orang atau 2-3 orang gitu ya, agar lebih paham kalau misalkan lebih jelasnya seperti apa. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat dan ambil berkahnya di setiap penjelasan saya ya. Semoga kita belajar ya, namanya belajar berarti kita mencari keberkahan yang paling utama ya, kita mencari keberkahan yang paling utama. Selanjutnya ya, kalau misalkan kita paham, kalau ilmunya berkah berarti, kita insya Allah akan dimudahkan untuk mengerjakan permasalahan-permasalahan dalam matematika. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.